Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya, Muhammad dan saya Prosi. Dan kali ini kita akan lanjut lagi pada mata kuliah super data, yaitu di bagian sebenarnya ini masih lanjutan ya dari materi yang sebelumnya, yang dimana materinya itu adalah array based sequence. Tapi di sini kita akan bahas lebih dari halaman 20 sampai halaman 43. Jadi ya, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di halaman ini dijelaskan lebih lanjut mengenai operasi insert seperti key dan value pada list Python. Nah, operasi insert digunakan untuk mengisipkan sebuah elemen pada posisi atau indeks tertentu. Berbeda dengan append yang selalu menambahkan data di bagian akhir, insert ini memungkinkan kita menambahkan data di bagian tengah maupun di awal list sesuai kebutuhan. Nah, selain itu juga, ketika proses insert dilakukan, maka Python harus memastikan bahwa tidak ada data yang hilang. Dan oleh karena itu, seluruh elemen yang berada setelah posisi penyisipan harus digeser satu langkah ke belakang agar tersedia ruang kosong untuk elemen yang baru. Nah, selain itu juga, semakin banyak elemen yang harus digeser, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Nah, selain proses pergeseran data, Python juga harus memeriksa apakah kapasitas array masih mencukupi. Jikalau kapasitasnya sudah penuh, maka Python akan membuat array baru yang lebih besar. Setelah itu, Python akan menyalin seluruh elemen ke array tersebut sebelum proses insert dilakukan. Nah, inilah yang menyebabkan insert dapat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan append. Nah, selain itu juga, secara umum kompleksitas operasi insert adalah 0 per n, karena dalam kondisi terburuk seluruh elemen harus digeser. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penyisipan data pada bagian awal atau tengah list yang kurang efisien apabila jumlah data yang dikelola itu sangat besar. Nah, dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa insert sangat berguna ketika kita perlu menempatkan data pada posisi tertentu. Namun, jika hanya ingin menambahkan data di bagian akhir list, maka append tetap menjadi pilihan yang lebih cepat dan lebih efisien. Seperti itu. Oke, ini saya kasih hilangkan dulu jamnya. Ya, oke, kita lanjut ke halaman 27. Nah, jadi pada halaman 27 ini ditampilkan hasil analisis performa operasi insert pada beberapa posisi yang berbeda di dalam sebuah list, yang dimana grafik yang ditampilkan memperlihatkan bahwa waktu eksekusi insert bergantung pada posisi elemen yang akan disisipkan. Selain itu juga, eh, jikalau penyisipan dilakukan pada awal list, maka seluruh elemen yang ada harus digeser satu posisi ke belakang. Nah, karena semua elemen berpindah tempat, maka waktu yang dibutuhkan menjadi paling besar dibandingkan posisi lainnya. Nah, apabila penyisipan dilakukan di bagian tengah list, maka hanya sekitar setengah elemen yang perlu digeser. Dan oleh karena itu, waktu eksekusinya lebih cepat dibandingkan insert di awal, meskipun tetap termasuk operasi dengan kompleksitas linear atau 0n, seperti itu. Nah, selain itu juga sebaliknya, jikalau penyisipannya itu dilakukan di bagian akhir list, maka hampir tidak ada elemen yang perlu digeser. Nah, operasi ini memiliki perilaku yang hampir sama dengan append sehingga waktu eksekusinya itu jauh lebih cepat, seperti itu. Nah, maka melalui hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan posisi penyisipan sangat memengaruhi performa program. Dan oleh karena itu, seorang programmer juga perlu memahami karakteristik list agar dapat memilih operasi yang paling efisien sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, lalu lanjut ke halaman 28. Nah, jadi pada halaman ini membahas berbagai cara menghapus elemen dari sebuah list. Nah, Python menyediakan beberapa metode, yaitu pop, pop, key, dan remove, yang dimana masing-masing metode memiliki cara kerja serta kompleksitas waktu yang berbeda. Nah, setelah itu metode pop tanpa parameter digunakan untuk menghapus elemen terakhir pada list. Dan karena elemen terakhir dapat langsung diambil tanpa menggeser elemen lain, maka operasi ini memiliki kompleksitas 0 per 1 sehingga termasuk sangat cepat. Nah, berbeda dengan PopKey, metode ini menghapus elemen pada indeks tertentu, yang dimana setelah elemen dihapus, maka seluruh elemen di belakangnya harus digeser satu posisi ke depan agar tidak terdapat ruang yang kosong. Nah, oleh sebab itu, maka kompleksitasnya menjadi 0 n kurang K, yang dimana bahkan dapat mencapai 0 per n jikalau elemen yang dihapus berada di awal list. Seperti itu. Nah, selain itu juga, metode remove bekerja sedikit berbeda karena yang dicari adalah nilai elemennya bukan indeksnya. Nah, Python harus mencari terlebih dahulu nilai tersebut, kemudian menghapusnya dan menggeser elemen lainnya. Nah, akibatnya remove juga memiliki kompleksitas yang linear. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa
Menghapus elemen terakhir jauh lebih efisien dibandingkan menghapus elemen di awal maupun di tengah list. Dan oleh karena itu, pemilihan metode penghapusan sangat berpengaruh terhadap performa program. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke bagian halaman 29. Nah, jadi di halaman 29 ini dijelaskan bahwa metode extend atau metode ini itu biasanya digunakan untuk menambahkan seluruh elemen dari satu list ke bagian akhir list yang lain. Yang dimana berbeda dengan append yang hanya menambahkan satu elemen, extend ini dapat menambahkan banyak elemen sekaligus. Nah, secara konsepnya, extend ini sebenarnya mirip dengan melakukan append berulang kali. Namun, implementasinya itu jauh lebih efisien karena Python-nya itu sudah mengetahui jumlah elemen yang ditambahkan sejak awal. Nah, dengan begitu, Python dapat memperkirakan kapasitas array yang dibutuhkan sebelum proses penyalinan dilakukan. Nah, selain itu juga, extend diimplementasikan langsung pada level bahasa pemrograman Python yang telah dikompilasi, sehingga proses lebih cepat dibandingkan jika kita menulis perulangan append secara manual menggunakan kode Python biasa. Nah, walaupun demikian, kompleksitas waktu extend ini tetap bergantung pada banyaknya elemen yang ditambahkan. Nah, maka semakin banyak elemen yang disalin, semakin besar pula waktu yang diperlukan. Nah, oleh karena itu, kompleksitasnya bersifat linear terhadap jumlah elemen yang ditambahkan. Nah, dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa extend ini merupakan pilihan yang lebih baik ketika ingin menggabungkan dua buah list dibandingkan melakukan append satu persatu. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut lagi ke bagian halaman 30. Nah, jadi teman-teman sekalian di halaman 30 ini dia ini lebih membahas ke ini, cara membangun atau membuat list baru secara efisien. Dan di mana dalam Python terdapat beberapa cara untuk membuat list, misalnya menggunakan perulangan, list comprehension maupun operator perkalian. Nah, cara yang paling sederhana adalah menambahkan elemen satu persatu menggunakan append. Nah, namun apabila jumlah datanya sangat banyak, maka cara ini membutuhkan proses yang lebih lama karena append dipanggil berulang kali. Nah, Python juga menyediakan fitur list comprehension yang mampu membuat list baru dengan sintaks yang lebih singkat dan lebih cepat. Nah, selain membuat kode menjadi lebih mudah dibaca, proses ini juga proses pembentukan list ini juga lebih efisien karena kenapa? Karena Python ini mengoptimalkan proses pembentukan list tersebut seperti itu. Nah, untuk membuat list yang seluruh elemennya bernilai sama, kita yang misalnya nilainya itu nol, maka cara yang paling efisien adalah menggunakan operator perkalian seperti nol dikali. Ini kali ya sebenarnya kalau bintang begini dalam codingan atau dalam sintaks bintang ini artinya kali dikali n. Nah, cara ini jauh lebih cepat dibandingkan melakukan append sebanyak n kali seperti itu. Nah, kesimpulannya, pemilihan cara membangun list sangat berpengaruh terhadap performa program. Nah, dengan menggunakan metode yang tepat, waktu eksekusi dapat dikurangi sekaligus membuat kode menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Seperti itu. Nah, lalu lanjut ke halaman 31. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada halaman ini, di sini tuh kita membahas mengenai Python string class. Nah, apa itu string class? Pertama kita bahas dulu stringnya. Nah, apa itu string? String ini merupakan salah satu tipe data sequence di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter. Nah, berbeda dengan list, string ini bersifat immutable sehingga isi string tidak dapat diubah setelah dibuat, sorry. Nah, karena bersifat immutable, maka setiap operasi yang mengubah isi string sebenarnya akan menghasilkan objek string yang baru. Misalnya, ketika menggunakan fungsi capitalize, strip, ataupun center. Nah, Python ini tidak akan mengubah string yang lama, tetapi membuat string baru yang berisi hasil perubahan tersebut. Seperti itu. Nah, di slide ini juga menjelaskan bahwa waktu eksekusi beberapa operasi juga pada string bergantung pada panjang string yang diproses. Contohnya, fungsi seperti capitalize atau strip harus membaca seluruh karakter sehingga memiliki kompleksitas 0 per n, dengan n adalah jumlah karakter. Nah, selain itu juga terdapat operasi yang hanya melakukan pemeriksaan, misalnya slower ataupun supper, walaupun fungsi tersebut hanya menghasilkan nilai true atau false. Nah, Python ini tetap harus memeriksa seluruh karakter sehingga kompleksitasnya juga menjadi 0 per n. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun string ini terlihat sederhana, beberapa operasinya tetap memerlukan waktu yang bergantung pada panjang data. Dan oleh karena itu, kita perlu memahami karakteristik string agar dapat menggunakannya secara lebih efisien. Nah, lalu lanjut ke halaman 32. Nah, di halaman 32 ini, dia ini lebih membahas mengenai pattern matching atau proses mencari sebuah pola atau kata di dalam string yang lebih banyak. Nah, operasi seperti contains, find, index, count, replace, dan split merupakan contoh fungsi yang memanfaatkan konsep pencarian pola.
Nah, cara paling sederhana untuk melakukan pencarian adalah dengan memeriksa setiap kemungkinan posisi awal pada string utama. Nah, setelah itu juga Python membandingkan karakter demi karakter hingga ditemukan kecocokan atau terjadi perbedaan. Nah, apabila panjang teks utama adalah N dan panjang pola yang dicari adalah M, maka algoritma sederhana dapat memiliki kompleksitas 0 M dan kurung MN. Hal ini karena setiap posisi pada teks utama harus dibandingkan dengan seluruh karakter pada pola yang dicari. Nah, selain ini juga memberikan contoh bagaimana mengambil hanya huruf-huruf alfabet dari sebuah dokumen. Nah, proses tersebut dapat dilakukan dengan membaca setiap karakter lalu memeriksa apakah karakter tersebut merupakan huruf ataupun bukan. Nah, dari pembahasan slide ini dapat dipahami bahwa proses pencarian string sebenarnya membutuhkan cukup banyak operasi, terutama jika ukuran teksnya sangat besar, dan oleh karena itu, banyak algoritma pencarian modern dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi proses tersebut. Nah, lalu lanjut ke bagian halaman 33. Nah, jadi di halaman ini dijelaskan bahwa beberapa cara yang lebih efisien untuk membangun sebuah string baru adalah membandingkan beberapa implementasi sehingga kita dapat melihat metode mana yang menghasilkan performa yang terbaik. Nah, di sini ada banyak caranya. Cara yang pertama adalah menambahkan karakter ke dalam string menggunakan operator pemindahan secara berulang. Nah, walaupun mudah dipahami, cara ini sebenarnya kurang efisien. Kenapa? Karena setiap penambahan akan membuat objek string yang baru. Nah, lalu cara yang kedua adalah menggunakan list sebagai tempat penyimpanan sementara. Nah, setelah seluruh karakter selesai dikumpulkan, maka list tersebut digabungkan menjadi sebuah string menggunakan fungsi join. Nah, cara ini jauh lebih cepat. Sorry, cara ini jauh lebih cepat karena proses pembuatan string hanya akan dilakukan satu kali saja. Nah, oke. Lalu Python juga akan menyediakan list comprehension. Oh, maaf ya teman-teman, saya pause dulu karena ini lagi azannya sepertinya. Oke, saya pause dulu. Oke, teman-teman sekalian. Sekarang kita sudah boleh lanjut ya, karena acaranya sudah selesai. Nah,
Oke, sekarang kita lanjut pada halaman 34. Oke, oke saya cek dulu apakah oke, si aman ya baterai saya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi lanjut pada halaman 34. Nah, jadi di halaman ini eh, materi pada array based sequence ini sudah mulai memasuki bagian penerapan array based sequence dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mempelajari teori mengenai array, list, tuple, dan string, selanjutnya ditunjukkan bagaimana cara struktur data tersebut digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, di slide ini memperkenalkan tiga contoh aplikasi yang akan dibahas. Yang pertama itu skor permainan atau game ataupun scoreboard. Lalu proses pengurutan data menggunakan insertion sort serta penerapan Caesar cipher sebagai contoh sederhana dalam kriptografi. Nah, ketiga contoh di atas adalah eh, kenapa bisa ketiga contoh struktur data di atas bisa dipilih karena ketiga contoh itu juga paling sering kita jumpai dalam pengembangan software atau perangkat lunak. Nah, dengan melihat contoh implementasinya, kita dapat memahami bahwa konsep array tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi benar-benar digunakan dalam pembuatan aplikasi. Nah, selain memahami cara kerja algoritma, kita juga akan melihat bagaimana operasi-operasi pada list dimanfaatkan untuk menyimpan, mengurutkan, maupun mengolah data secara efisien. Nah, melalui contoh-contoh tersebut diharapkan kita dapat lebih mudah memahami manfaat array-based sequence dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman. Oke, lalu lanjut ke halaman 35. Nah, di halaman ini membahas contoh implementasi array-based sequence pada sebuah sistem penyimpanan skor permainan atau scoreboard. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menyimpan daftar skor tertinggi yang diperoleh pemain dalam suatu permainan. Nah, setiap data pemain direpresentasikan oleh sebuah objek bernama game entry yang berisi nama nilai skor yang diperoleh dan nama pemain. Di mana seluruh objek tersebut kemudian disimpan dalam sebuah kelas lain yang disebut scoreboard. Nah, scoreboard memiliki kapasitas maksimum sehingga tidak semua skor dapat disimpan. Hanya skor yang lebih tinggi daripada skor terendah di dalam daftar yang berhak masuk ke dalam scoreboard. Nah, dengan demikian, daftar skor selalu berisi pemain-pemain dengan nilai yang terbaik. Seperti itu. Oke, nah, lalu ketika terdapat skor baru yang memenuhi syarat, maka Python akan menggeser beberapa elemen ke kanan agar tersedia ruang untuk memasukkan data tersebut pada posisi yang sesuai. Nah, proses ini mirip dengan operasi insert yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, contoh ini juga menunjukkan bagaimana konsep dynamic array, pergeseran elemen, dan operasi insert dapat diterapkan dalam dalam sebuah aplikasi nyata. Nah, walaupun hal tersebut terlihat sederhana, tetapi konsep yang sama banyak digunakan pada berbagai sistem informasi yang membutuhkan penyimpanan data secara terurut. Oke, lalu lanjut ke halaman 36. Nah, jadi pada halaman ini ditampilkan implementasi kelas scoreboard yang digunakan untuk menyimpan daftar skor tertinggi pemain. Nah, kelas ini bekerja sama dengan kelas game entry yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, selain itu juga, scoreboard bertugas mengatur posisi setiap skor sehingga daftar yang ditampilkan selalu dalam urutan dari nilai tertinggi ke yang terendah. Nah, ketika terdapat skor yang baru dimasukkan, maka program yang program yang akan membandingkan skor tersebut dengan skor-skor yang sudah tersimpan seperti itu. Nah, apabila nilainya lebih rendah daripada skor terendah pada scoreboard, maka data tersebut tidak akan disimpan karena tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar skor yang terbaik seperti itu. Nah, tapi sebaliknya, jika skor baru lebih tinggi dari salah satu skor yang ada, maka program akan mencari posisi yang sesuai. Elemen-elemen setelah posisi tersebut akan digeser satu langkah ke kanan agar tersedia ruang untuk memasukkan data yang baru. Nah, proses ini sama seperti operasi insert pada list yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, apabila kapasitas scoreboardnya sudah penuh, maka skor terendah akan dikeluarkan dari daftar agar jumlah datanya ini tetap sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, dengan cara ini, maka scoreboard selalu berisi kumpulan skor terbaik tanpa melebihi batas penyimpanannya. Seperti itu. Oke, lalu contoh di atas memperlihatkan bagaimana konsep array, pergeseran elemen, dan proses penyisipan data dapat digunakan untuk membangun sebuah aplikasi sederhana yang sering kita jumpai pada permainan ataupun sistem pemeringkatan. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut pada halaman 37. Nah, jadi di halaman ini materi beralih ke contoh penerapan berikutnya, yaitu proses pengurutan atau eh, proses pengurutan data yang menggunakan algoritma insertion sort, yang dimana algoritma ini merupakan salah satu metode pengurutan yang sederhana dan mudah dipahami sehingga sering digunakan sebagai contoh dalam mempelajari algoritma sorting. Nah,
Prinsip utama dari insertion sort ini adalah menganggap bahwa bagian awal data sudah berada dalam keadaan terurut. Nah, kemudian elemen berikutnya akan diambil dan ditempatkan ke posisi yang benar di antara elemen-elemen yang telah terurut. Nah, langkah ini juga dilakukan secara berulang hingga seluruh datanya itu selesai diproses seperti itu. Nah, contohnya misalnya terdapat data 8, 5, 3, dan 9. Nah, pada awalnya angka 8 ini dianggap sudah terurut. Selanjutnya angka 5 dibandingkan dengan 8. Kemudian dipindahkan ke depan karena nilainya ini lebih kecil. Nah, setelah itu angka 3 juga dibandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya hingga berada pada posisi yang sesuai. Nah, proses ini terus dilakukan hingga seluruh datanya itu menjadi urut. Jadi, setelah yang awalnya yang menjadi 8, 3, 8, 5, 3, dan 9, hasilnya itu akan menjadi 3, 5, 8, dan 9 karena sudah diurut seperti itu. Nah, keunggulan dari sensor ini adalah algoritmanya sederhana, mudah dipahami, serta bekerja cukup baik pada data yang jumlahnya sedikit atau atau data yang hampir terurut lah seperti itu. Nah, namun di sini ada tapinya teman-teman. Tapi ketika jumlah datanya sangat besar, algoritma ini kurang efisien. Kenapa? Karena dia ini membutuhkan banyak proses perbandingan dan pergeseran elemen seperti itu. Nah, melalui contoh di atas, kita dapat melihat bahwa operasi pergeseran elemen yang telah dipelajari sebelumnya juga memiliki peran penting dalam proses pengurutan data. Nah, semakin banyak elemen yang harus digeser, maka semakin besar juga waktu yang harus diperlukan untuk algoritmanya. Seperti itu. Nah, meskipun pada slide terdapat banyak, oke, di sini kita lanjut pada halaman 38 ya, teman-teman. Sorry, saya agak keenakan ya menjelaskannya. Oke, tidak apa, kita lanjut lagi. Nah, meskipun pada slide 38 ini tidak terdapat banyak penjelasan tambahan, tetapi di halaman ini juga masih berkaitan dengan proses insertion sort. Nah, fokus utamanya apa? Fokus utamanya adalah memahami bagaimana setiap elemen dipindahkan secara bertahap hingga seluruh data tersusun dalam urutan yang benar. Nah, pada setiap iterasi, algoritma yang hanya mengambil satu elemen yang disebut sebagai current elemen atau elemen yang terbaru lah, seperti itu. Nah, elemen tersebut kemudian dibandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya. Nah, jika ditemukan elemen yang lebih besar, maka elemen tersebut akan digeser ke kanan untuk memberi ruang bagi current elemen atau elemen yang terbaru. Nah, proses ini juga akan terus dilakukan sampai ditemukan posisi yang tepat atau hingga mencapai awal array. Setelah posisi yang sesuai ditemukan, maka current elemen ini ditempatkan pada lokasi tersebut sehingga bagian kiri array tetap berada dalam kondisi yang terurut. Seperti itu. Nah, walaupun proses tersebut sederhana, walaupun proses tersebut terlihat sederhana, tetapi proses ini dilakukan berulang untuk setiap elemen dalam array. Nah, akibatnya jumlah perbandingan dan pergeseran dapat menjadi sangat banyak ketika ukuran datanya ini semakin besar. Dan oleh karena itu, insertion sort memiliki kompleksitas rata-rata sebesar 0 lebih kurang n per 2. Seperti itu. Nah, melalui pembahasan di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan algoritma sorting tidak hanya bergantung pada proses membandingkan data, tetapi juga pada efisiensi saat memindahkan elemen dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Oke, kita lanjut ke halaman 39. Nah, jadi pada halaman ini teman-teman, diperkenalkan salah satu contoh penerapan array dalam bidang keamanan data, yaitu Caesar Cipher. Nah, apa itu Caesar Cipher? Caesar Cipher merupakan metode enkripsi sederhana yang digunakan untuk menyembunyikan isi sebuah pesan dengan cara menggeser setiap huruf beberapa posisi pada urutan alfabet. Nah, sebagai contohnya, apabila nilai pergeseran atau shift adalah 3, maka huruf A akan berubah menjadi D. Nah, huruf B menjadi E, dan seterusnya hingga Z, kembali ke awal alfabet. Jadi kembali lagi ke A, seperti itu. Nah, dengan cara ini, pesan atau plain text akan berubah menjadi ciphertext sehingga lebih sulit dipahami oleh orang yang tidak mengetahui nilai pergeserannya. Nah, proses enkripsi juga dilakukan dengan mengganti setiap huruf sesuai aturan pergeseran yang telah ditentukan. Sedangkan proses dekripsi dilakukan dengan menggeser huruf ke arah yang berlawanan sehingga pesan asli dapat diperoleh kembali. Nah, walaupun Caesar Cipher termasuk algoritma kriptografi yang sangat sederhana dan sudah tidak aman digunakan untuk melindungi data penting, metode ini itu sangat baik digunakan sebagai contoh untuk memahami konsep dasar enkripsi dan dekripsi juga. Nah, contoh di atas juga menunjukkan bahwa array ini tidak hanya digunakan untuk menyimpan angka atau konteks, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membangun berbagai algoritma, termasuk algoritma yang berkaitan dengan keamanan informasi. Seperti itu. Nah, lalu lanjut ke halaman 40. Jadi, pada halaman ini dijelaskan bagaimana proses enkripsi dan deskripsi pada Caesar Cipher dilakukan menggunakan rumus matematika sederhana. Nah, sebelum hurufnya digeser, setiap huruf terlebih dahulu diubah menjadi angka dengan memanfaatkan fungsi OR. Misalnya, huruf A bernilai 0, B bernilai 1, hingga Z itu bernilai 25. Nah, setelah huruf menjadi sebuah angka, maka proses enkripsi dilakukan menambahkan
dilakukan dengan menambahkan nilai pergeseran ataupun shift. Nah, hasil penjumlahan tersebut kemudian dihitung menggunakan operasi modulo 26 agar hasilnya tetap berada pada rentang huruf A sampai Z. Nah, dengan cara ini ketika pergeseran melewati huruf Z, maka proses akan kembali lagi ke huruf A. Nah, sebagai contohnya, jika digunakan shift sebesar 3, maka huruf A akan menjadi D, huruf B menjadi E, dan huruf X akan berubah menjadi A. Nah, karena pergeseran dilakukan secara melingkar pada alfabet, maka konsep modulo inilah yang membuat proses enkripsi tetap berjalan dengan benar meskipun melewati huruf yang terakhir. Nah, untuk mengembalikan pesan ke bentuk semula, digunakan proses enkripsi. Dekripsi. Nah, rumusnya itu hampir sama. Hanya saja, nilai shift-nya ini dikurangi sehingga setiap huruf kembali ke posisi awalnya. Dengan demikian, maka penerima pesan dapat membaca isi pesan seperti semula selama mengetahui nilai shift yang digunakan. Seperti itu. Oke, nah, lalu lanjut. Walaupun metode Caesar cipher ini sangat sederhana dan mudah dipecahkan, tapi algoritma ini menjadi dasar untuk mempelajari konsep kriptografi modern. Dari contoh nilai ini, kita dapat memahami bahwa operasi matematika sederhana dan pengolahan array dapat digunakan untuk membangun proses enkripsi sebuah data. Seperti itu untuk teman-teman. Oke, lalu lanjut pada halaman 41. Jadi, pada halaman ini materi mulai membahas mengenai multidimensional data sets atau kumpulan data yang memiliki lebih dari satu dimensi. Nah, jika sebelumnya kita hanya menggunakan array satu dimensi atau single dimensional array, di sini tuh kita akan mempelajari array dua dimensi atau two dimensional array yang sering disebut sebagai matrix. Nah, array dua dimensi dapat dibayangkan seperti sebuah tabel yang memiliki baris dan kolom. Setiap datanya itu berada pada perpotongan antara baris dan kolom tertentu. Dan oleh karena itu, untuk mengakses sebuah elemen diperlukan dua buah indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Nah, di dalam slide ini juga memberikan contoh penggunaan array dua dimensi atau two dimensional array untuk menyimpan jumlah toko pada beberapa wilayah. Nah, contoh lain yang sering dijumpai adalah data nilai siswa, jadwal pelajaran atau mapel, gambar digital, peta, maupun data hasil pengukuran sensor. Nah, semua contoh itu lebih mudah direpresentasikan menggunakan seluruh data dua dimensi. Seperti itu. Nah, jadi pada Python, elemen pada array dua dimensi dapat diakses menggunakan dua indeks, misalnya data 1 dan 3. Nah, angka pertama menunjukkan posisi baris dan sedangkan angka yang kedua itu menunjukkan posisi kolom. Nah, maka dengan cara ini setiap data dapat diakses secara langsung sesuai lokasinya. Nah, melalui pembahasan di atas kita dapat memahami bahwa array dua dimensi merupakan pengembangan dari array satu dimensi. Nah, struktur ini memungkinkan kita menyimpan data yang lebih kompleks sehingga banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengolahan citra yang pertama, lalu yang kedua sistem informasi maupun kecerdasan buatan ataupun AI. Nah, lalu lanjut ke halaman 42. Nah, jadi teman-teman, pada halaman ini dijelaskan salah satu kesalahan yang sering dilakukan untuk ketika membuat array dua dimensi atau two dimensional array di dalam sebuah Python. Nah, di mana banyak pemula menggunakan sintaks data 0 kali C kali R karena terlihat lebih singkat dan mudah ditulis. Namun sebenarnya cara ini tuh memiliki kelemahan yang cukup serius. Apa saja kelemahannya? Jadi ketika sintaks tersebut dijalankan, maka Python tidak Python tidak membuat beberapa list yang berbeda. Sebaliknya, Python hanya membuat satu list. Kemudian seluruh baris pada array utama akan menunjuk ke list yang sama. Akibatnya, setiap baris memiliki referensi terhadap objek yang identik. Nah, dampaknya akan terlihat ketika salah satu elemen diubah. Misalnya ketika kita mengubah nilai pada baris pertama, maka ternyata nilai pada baris lainnya itu juga tidak akan berubah. Juga ikut berubah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini terjadi karena semua baris sebenarnya menggunakan objek list yang sama di dalam memori. Nah, kesalahan seperti ini sering menimbulkan bug yang sulit ditemukan, terutama pada program yang menggunakan banyak data dua dimensi. Dan oleh karena itu, perlu memahami bagaimana Python menyimpan referensi objek di dalam memori sebelum membuat array bertingkat. Nah, melalui contoh di atas, kita belajar bahwa sinteks yang terlihat lebih singkat belum tentu menghasilkan struktur data yang benar. Maka pemahaman mengenai referensi objek menjadi hal yang sangat penting ketika bekerja dengan list bertingkat. Nah, lalu lanjut pada halaman terakhir, yaitu halaman 43. Nah, jadi pada halaman terakhir ini dijelaskan cara yang benar untuk membuat array dua dimensi atau two-dimensional array di sebuah Python. Nah, berbeda dengan cara sebelumnya, yang dimana Python menggunakan list comprehension agar setiap baris memiliki objek list yang berbeda sehingga tidak saling berbagi referensi. Nah, di bagian sini itu sintaks yang digunakan adalah data sama dengan 0 kali C for I in range R atau R. Yang dimana melalui perulangan tersebut, Python akan membuat list baru pada setiap iterasi sehingga setiap baris itu menjadi benar-benar terpisah dari baris lainnya. Nah, keuntungan dari cara ini adalah
perubahan yang dilakukan pada satu baris tidak akan mempengaruhi baris yang lain. Dengan demikian, maka seluruh array menjadi lebih aman digunakan untuk berbagai proses seperti perhitungan matriks, pengolahan gambar, dan maupun penyimpanan data berbentuk tabel seperti itu. Nah, cara ini juga merupakan teknik yang paling sering digunakan oleh programmer karena lebih sesuai dengan cara kerja referensi objek pada bahasa tersebut. Nah, walaupun objek sintaksnya itu sedikit lebih panjang, hasil yang diperoleh jauh lebih benar dan menghindari kesalahan yang sulit dideteksi seperti itu. Yang sebagai penutup juga atau sebagai ini ya summary, materi array base sequence memberikan pemahaman mengenai cara kerja array pada sebuah Python, mulai dari dynamic array, analisis kompleksitas, operasi pada list dan string, hingga penerapannya pada sorting, cryptography, dan array dua dimensi atau dimensional array. Dengan memahami seluruh konsep ini, kita akan lebih mudah menentukan struktur data yang tepat sehingga program yang dibuat menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih mudah dikembangkan. Oke, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita lanjut ke perbandingan terhadap materi pertama dan sorry, materi eh, pada bagian halaman 1 sampai 20 dan pada halaman 21 dan 43. Nah, kenapa saya melakukan perbandingan pada materi sebelumnya dan materi yang kita jelaskan barusan? Nah, takutnya pada ada teman-teman sekalian yang mungkin sudah pada lupa mengenai materi apa saja yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, yang dimana di sebelumnya itu masih mengenai area base sequence, tapi yang kita bahas itu cuman sampai ini dari halaman 1 sampai 20. Nah, tetapi di video saya yang terakhir ini, di sini kita membahas area base sequence juga, tetapi kita akan melanjutkan eh, dari halaman 21 sampai 23. Nah, di sini saya akan melakukan perbandingan. Apa saja sih yang dibahas dari halaman 1 sampai 20 dan 21 dan 43 dan apa perbedaan yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini di sini akan terbagi 3 bagian ya, tapi akan saya jelaskan secara rinci. Oke, jadi langsung saja. Nah, pada bagian satu, jadi teman-teman sekalian di bagian ini, sebenarnya ini kita akan lebih menjelaskan materi array base sequence yang terdapat pada lecture 5, pada eh, yaitu data, structures, dan algoritma dengan menggunakan Python. Di mana materi ini terdiri atas 43 halaman yang membahas konsep array. Nah, penerapan mulai dari implementasi pada Python hingga penerapan array dalam berbagai studi kasus. Nah, supaya lebih mudah dipahami di sini, saya akan membandingkan pembahasan yang terdapat pada halaman 1 sampai 20 dengan materi yang terdapat pada halaman 21 sampai 43 juga. Nah, di sini kenapa materi ini perlu kita lakukan sebuah perbandingan? Karena kedua bagian tersebut memiliki tujuan yang berbeda walaupun masih saling berhubungan. Nah, jikalau kita hanya membaca halaman pertama sampai 20 saja, maka kita akan memahami teori dasar mengenai array. Nah, terus kita juga akan memahami bagaimana array ini bekerja di dalam memori komputer, serta alasan mengapa Python menggunakan struktur tertentu untuk menyimpan sebuah data. Nah, sebaliknya, apabila kita langsung membaca halaman 21 sampai 43 tanpa memahami bagian pertama, maka kita akan mungkin mengetahui cara penggunaan list, tuple, string, ataupun operasi-operasi pada Python, tetapi tidak memahami alasan mengapa operasi tersebut memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah, kedua bagian materi ini sebenarnya saling melengkapi. Yang dimana bagian pertama itu menjelaskan fondasi teori, lalu yang kedua itu menjelaskan bagaimana teori tersebut diterapkan pada bahasa pemrograman Python. Nah, jikalau kita melihat isi halaman pertama sampai halaman 20, maka pembahasannya itu dimulai dari konsep yang sangat dasar, yang dimana materinya itu tidak langsung mengajarkan cara membuat program, tetapi mengajak kita memahami bagaimana komputer menyimpan data di dalam sebuah memori. Yang dimana hal ini itu sangat penting karena setiap program yang kita buat pada akhirnya akan disimpan di dalam sebuah RAM komputer. Nah, pada bagian ini juga kita akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan istilah sequence, di mana sequence merupakan sebuah kumpulan data yang tersusun secara berurutan sehingga setiap elemen itu memiliki indeks masing-masing. Nah, setelah itu juga contoh sequence yang paling sering digunakan di Python adalah list, tuple, dan string yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, lalu walaupun ketiga jenis data tersebut sering digunakan oleh programmer, ternyata cara kerjanya itu tidak sesederhana yang kita lihat ketika kita menuliskan sebuah kode, di mana di balik layar Python ini menggunakan sebuah media penyimpanan data sehingga akses terhadap suatu elemen dapat dilakukan dengan sangat cepat.
Nah, inilah fokus utama halaman 1 sampai 20, yaitu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ketika kita menggunakan struktur data Python. Nah, lalu pembahasannya itu dimulai pada konsep low level array, yang dimana pada bagian ini itu dijelaskan bahwa memori komputer terdiri atas kumpulan byte yang masing-masing itu memiliki alamat tertentu. Nah, selain itu juga setiap data yang disimpan di komputer akan menempati alamat memori tersebut. Nah, konsep ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya merupakan dasar dari seluruh struktur data yang akan kita pelajari. Tanpa adanya alamat memori, maka komputer ini tidak akan mampu menemukan lokasi penyimpanan suatu data. Nah, selain itu, kita akan lanjut. eh, Penjelasan itu akan dilanjutkan, eh, yaitu penjelasan bahwa array ini merupakan sekumpulan elemen yang disimpan secara berurutan pada lokasi memori yang saling berdekatan. Nah, karena letaknya berurutan, maka komputer dapat langsung menghitung alamat setiap elemen menggunakan rumus tertentu tanpa harus mencari satu persatu. Nah, inilah alasan mengapa proses mengakses elemen array ini hanya membutuhkan waktu 0 atau udah 1, yang berarti waktu aksesnya ini konstan meskipun ukuran arraynya itu sangat besar, seperti itu. Nah, selain itu juga materi yang selanjutnya itu berkembang menuju referensial array. Nah, di mana pada bagian tersebut menjelaskan sesuatu yang cukup menarik. Apa itu yang cukup menarik? Yaitu Python sebenarnya tidak langsung menyimpan objek di dalam list, tetapi Python hanya menyimpan alamat ataupun referensi dari objek tersebut. Nah, setelah itu juga, sebagai contoh, kalau kita lihat ya, ketika kita membuat sebuah list yang berisi beberapa string, yang disimpan oleh list bukanlah isi string tersebut secara langsung, tetapi alamat memori tempat string itu berada. Nah, lalu maka akibatnya, satu objek dapat digunakan oleh beberapa list sekaligus karena setiap list hanya menyimpan referensinya. Nah, konsep referensi ini kemudian dijelaskan lebih jauh melalui contoh shallow copy dan deep copy. Nah, jadi pada shallow copy, objek yang disalin masih menggunakan referensi yang sama, sedangkan pada deep copy seluruh objek benar-benar dibuat ulang sehingga saling terpisah. Nah, penjelasan ini menunjukkan bahwa halaman 1 sampai 20 benar-benar berusaha membuat mahasiswa memahami bagaimana data itu disimpan, dipindahkan, dan disalin di dalam memori komputer. Nah, setelah itu materinya itu beralih menuju compact array. Nah, yang dimana berbeda dengan referential array yang menyimpan alamat objek, compact array ini menyimpan data secara langsung di dalam sebuah array. Nah, jadi akibatnya penggunaan memori menjadi lebih hemat dan proses akses data menjadi lebih cepat karena komputer tidak perlu mengikuti alamat referensi terlebih dahulu. Nah, walaupun demikian, compact array ini memiliki suatu keterbatasan. Apa keterbatasannya? Yaitu seluruh elemennya harus memiliki tipe data yang sama. Dan oleh karena itu, Python menyediakan modul array untuk mengimplementasikan compact array-nya. Nah, jadi sampai bagian tersebut kita dapat melihat bahwa seluruh materi halaman 1 sampai 20 itu lebih banyak membahas teori mengenai bagaimana array-nya bekerja di balik layar. Nah, pembahasan berikutnya juga masuk pada konsep dynamic array. Yang dimana konsep ini menjadi salah satu materi terpenting karena Python list sebenarnya merupakan implementasi dari dynamic array. Nah, jika pada array biasa ukuran harus ditentukan sejak awal, maka pada dynamic array ukuran dapat bertambah secara otomatis ketika kapasitas penyimpanan mulai penuh. Nah, tetapi proses penambahan kapasitas tersebut ternyata tidak sesederhana menambahkan satu ruang kosong saja. Tapi Python biasanya membuat array baru yang lebih besar. Kemudian seluruh isi array lama dipindahkan ke array yang baru. Nah, sekilas proses tersebut mungkin terlihat mahal karena membutuhkan penyalinan seluruh data. Tetapi materinya itu kemudian akan menjelaskan konsep amortized analysis, sorry, yang dimana di situ dia akan langsung membuktikan bahwa secara keseluruhan proses append tetap memiliki kompleksitas 0 atau udah 1. Nah, di sini letak inti pembahasan halaman 1 sampai 20, yang dimana fokusnya itu bukan mengajarkan cara memakai append, malahan dia itu lebih menjelaskan alasan ilmiah mengapa append append dapat berjalan sangat cepat meskipun sesekali harus melakukan penyalinan seluruh isi array. Nah, materinya itu bahkan menggunakan ilustrasi sabar dolar untuk mempermudah pemahaman. Setiap operasi Evan dianggap membayar sejumlah biaya, dan sebagian biaya digunakan untuk operasi saat ini, sedangkan sisanya ditabung agar dapat digunakan ketika suatu saat arraynya itu harus diperbesar. Nah, pendekatan tersebut disebut amortized analysis, yaitu analisis yang menghitung biaya rata-rata dari serangkaian operasi, bukan hanya satu operasi saja. Nah, materinya juga menjelaskan mengapa kapasitas array harus ditambah secara geometris.
Misalnya menjadi 2 kali lipat, bukan ditambah satu atau 2 elemen setiap kali penuh. Nah, jikalau kapasitas hanya bertambah sedikit demi sedikit, maka proses penyalinan akan terjadi eh, terlalu sering sehingga waktu eksekusi menjadi jauh lebih lambat. Nah, oke, sorry. Nah, dan oleh karena itu, strategi strategi penggandaan kapasitas merupakan pilihan terbaik karena mampu menjaga efisiensi program. Nah, lalu dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa halaman 1 sampai 20 memiliki karakter sebagai materi yang bersifat konseptual. Nah, tujuannya itu adalah memberikan pemahaman mengenai bagaimana arenya itu bekerja, bagaimana datanya disimpan, dan bagaimana memori itu dikelola, serta mengapa suatu operasi memiliki kompleksitas waktu tertentu. Nah, dengan memahami bagian pertama ini, maka kita sebagai mahasiswa tidak hanya mengetahui cara menggunakan list pada Python, tapi juga mengerti alasan ilmiah di balik setiap proses yang terjadi. Nah, lalu pada berikutnya juga kita akan melihat bahwa arah pembahasan berubah cukup signifikan. Jika sebelumnya kita lebih banyak mempelajari teori, maka pada bagian yang kedua, 10 sampai 21 sampai akhir itu atau bagian 43 itu lebih fokus terhadap materi penerapan teori tersebut dalam berbagai operasi Python dan contoh studi kasus atau study case. Nah, itulah sebabnya pada bagian kedua materi ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan karena bagian pertama ini memberikan dasar pengetahuan, sedangkan bagian kedua menunjukkan bagaimana dasar tersebut digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pemrograman. Nah, pada bagian selanjutnya juga kita akan mulai membandingkan secara lebih rinci bagaimana teori dynamic array yang telah dipelajari sebelumnya diterapkan pada operasi-operasi Python seperti append, insert, pop, remove, extend, sorting, hingga implementasi pada studi kasus scoreboard, algoritma insertion sort, scissor cipher, dan multidimensional array yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, oke Pak, di sini langsung masuk pada bagian kedua. Nah, jadi teman-teman sekalian, setelah kita memahami materi pada halaman 1 sampai 20, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang terdapat pada halaman 21 sampai halaman 43. Yang dimana jika pada bagian sebelumnya kita lebih banyak mempelajari teori mengenai array dan cara kerja memori komputer, maka pada bagian ini tuh pembahasan mulai beralih menuju penerapan teori tersebut dalam bahasa pemrograman Python. Nah, perubahan fokus ini sangat terlihat jelas pada halaman awal ketika kita diajak memahami mengapa sebuah operasi dapat berjalan cepat atau lambat. Sementara pada halaman berikutnya kita mulai melihat bagaimana teori tersebut itu diterapkan pada struktur data yang setiap harinya itu digunakan oleh programmer. Nah, materi diawali dengan pembahasan mengenai proposition 5.2, yang dimana pada bagian ini itu dijelaskan bahwa apabila kapasitas array selalu ditambah dengan jumlah yang tetap, maka misalnya dua elemen yang ini 2 elemen atau 3 elemen setiap kalinya penuh, maka waktu yang dibutuhkan itu akan semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah data. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena setiap kali kapasitas habis, maka komputer harus membuat array baru, kemudian menyalin seluruh isi array lama ke tempat yang baru. Nah, jikalau proses ini terlalu sering terjadi, maka waktu yang dihabiskan itu hanya untuk memindahkan datanya menjadi sangat besar saja. Nah, di sinilah kita mulai melihat hubungan dengan materi halaman sebelumnya atau pada halaman 1 sampai 20. Yang dimana pada bagian pertama dijelaskan bahwa kapasitas array sebaiknya bertambah secara geometris. Nah, sekarang pada halaman 21 diberikan bukti bahwa penambahan kapasitas secara tetap justru membuat programnya itu menjadi tidak efisien seperti itu. Nah, dengan kata lain, halaman 21 ini merupakan kelanjutan langsung dari pembahasan amortized analysis. Nah, lalu selanjutnya materinya itu akan membahas penggunaan memori pada dynamic array ketika jumlah datanya itu semakin banyak. Nah, kapasitas array memang ikut bertambah, tetapi bagaimana jika sebagian besar datanya itu tersebut kemudian dihapus? Apakah kapasitas arraynya akan tetap besar? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena implementasi array yang baik harus mampu mengurangi ukuran array ketika banyak elemen telah dihapus. Tujuannya apa? Tujuannya agar penggunaan memori tetap proporsional dengan jumlah data yang benar-benar tersimpan. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa efisiensi bukan hanya berkaitan dengan kecepatan program, tetapi dia juga berkaitan dengan penggunaan memori. Nah, semakin sedikit memori yang digunakan tanpa mengurangi kinerja program, maka semakin baik pula kualitas suatu struktur data. Nah, pembahasannya kemudian memasuki implementasi Python list. Nah, di sinilah mulai terlihat
mulai terlihat perbedaan yang sangat jelas dibandingkan materi sebelumnya, yang dimana pada halaman 1 sampai 20 kita mempelajari bagaimana dinamika array bekerja secara teori. Sekarang itu kita mulai mempelajari bahwa Python list merupakan contoh nyata dari implementasi dynamic array tersebut. Yang artinya, ketika kita menggunakan append pada Python, maka sebenarnya itu Python sedang menjalankan mekanisme dynamic array yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal yang menarik adalah, programmer sebenarnya tidak perlu mengatur kapasitas array secara manual. Malahan semua proses penambahan kapasitas dilakukan secara otomatis oleh interpreter Python. Nah, inilah salah satu alasan mengapa Python itu sangat mudah digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lain yang mengharuskan programmer mengatur ukuran arraynya sendiri, seperti misalnya ada Java, ada PHP atau apa lagi ya? Ada ada JavaScript, ada Java dan lain-lain. Sorry, kalau PHP itu sebenarnya lebih kini ya teman-teman, lebih ke website website dia, lebih ke website modelnya seperti itu. Ada PHP dan CSS, HTML itu lebih ke penggunaan styling di dalam sebuah website. Nah, kalau misalnya untuk logic itu kebanyakan lebih menggunakan ini, Python, C, Java, dan JavaScript. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, materi berikutnya itu membahas efisiensi sequence pada Python. Nah, jadi pada bagian ini kita mulai membandingkan tiga struktur data yang sangat sering digunakan, yaitu list, tuple, dan string. Ketiganya ini sama-sama memiliki sama-sama ini termasuk dalam sebuah sequence, yang dimana semuanya memiliki indeks dan semuanya dapat diakses menggunakan tanda kurung siku. Nah, namun ternyata ketiganya ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang dimana list ini bersifat mutable sehingga isi datanya itu dapat diubah kapan saja. Sementara tuple dia ini bersifat immutable sehingga setelah dibuat maka isinya itu tidak dapat dibuat lagi. Nah, sedangkan string juga termasuk immutable karena setiap perubahan sebenarnya menghasilkan objek yang baru. Nah, mengapa Python menyediakan tiga jenis sequence yang berbeda? Jawabannya adalah karena setiap struktur data memiliki tujuan penggunaan yang berbeda pula. Apabila data sering mengalami perubahan, maka list merupakan pilihan yang terbaik. Namun, apabila data bersifat tetap dan tidak akan diubah, maka tuple ini lebih efisien karena penggunaan memorinya lebih kecil. Nah, selain itu juga string ini digunakan secara khusus untuk menyimpan kumpulan karakter sehingga memiliki berbagai operasi tambahan yang berkaitan dengan pengolahan teks. Nah, perbandingan ini sebenarnya tidak muncul pada halaman awal. Halaman 1 sampai 20 hanya menjelaskan konsep array secara umum saja. Nah, sedangkan halaman 21 sampai 43 mulai memperlihatkan bagaimana konsep tersebut diterapkan pada berbagai jenis sequence di Python. Nah, materi berikutnya membahas operasi-operasi pada sebuah list. Disinilah mahasiswa mulai mengetahui bahwa tidak semua operasi memiliki kompleksitas waktu yang sama. Sebagai contoh, Aven memiliki kompleksitas 0,1 secara amortisasi. Namun insert pada bagian awal justru memiliki kompleksitas 0n. Mengapa hal tersebut bisa berbeda? Jawabannya kembali lagi pada materi halaman awal. Ketika elemen dimasukkan di awal sebuah list, maka seluruh elemen yang berada di belakangnya itu harus digeser satu persatu. Nah, selain itu juga, semakin banyak elemen yang dimiliki list, maka semakin banyak pula proses pergeseran yang harus dilakukan. Nah, selain itu juga akibatnya waktu eksekusi itu akan ikut bertambah. Nah, sebaliknya, Event hanya menambahkan elemen pada bagian akhir list sehingga hampir tidak memiliki ini proses pergeseran seperti itu. Nah, perbandingan sederhana ini sebenarnya menunjukkan bahwa teori yang dipelajari pada halaman awal benar-benar digunakan untuk menjelaskan perilaku operasi pada sebuah Python. Nah, selanjutnya setelah itu dibahas mengenai operasi remove dan pop. Nah, banyak mahasiswa menganggap kedua operasi tersebut sama. Padahal sebenarnya keduanya itu memiliki fungsi yang berbeda, yang dimana pop digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus elemen berdasarkan indeks, sedangkan remove menghapus elemen berdasarkan nilainya. Nah, walaupun kedua hal tersebut tampak sederhana, tetapi kompleksitas kedua operasi ini berbeda tergantung posisi data yang akan dihapus juga. Apabila elemen terakhir dihapus menggunakan pop, maka kompleksitasnya itu sangat kecil. Tetapi apabila elemen pertama dihapus, maka seluruh elemennya itu harus bergeser ke depan sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi jauh lebih lama. Nah, inilah contoh nyata bagaimana posisi suatu data di dalam array dapat mempengaruhi performa suatu program. Nah, setelah itu, selanjutnya materinya akan lanjut kepada operasi extend. Di mana pada pandangan pertama mungkin terlihat bahwa extend ini hanya menggabungkan dua buah list saja.
Tapi sebenarnya Python melakukan banyak proses di balik layar tersebut, yang dimana interpreter terlebih dahulu menghitung ukuran akhir list, kemudian menentukan apakah kapasitas yang tersedia masih cukup atau harus diperbesar dulu seperti itu. Nah, apabila kapasitas belum mencukupi, maka Python ini akan membuat array yang baru yang lebih besar kemudian menyalin seluruh data sebelumnya. Nah, sekali lagi di sini kita melihat hubungan yang sangat erat antara teori dynamic array pada halaman awal dengan implementasi Python pada halaman berikutnya. Nah, tanpa memahami konsep dynamic array, maka programmer mungkin akan menganggap extend hanyalah proses penambahan data biasa. Padahal, terdapat proses manajemen memori yang cukup kompleks di balik operasi tersebut. Sampai pada bagian ini kita dapat melihat bahwa materi halaman 21 sampai sekitar halaman 30 ini lebih banyak membahas bagaimana teori yang telah dipelajari sebelumnya yang diterapkan pada operasi-operasi Python. Nah, selain itu juga teman-teman, jikalau halaman 1 sampai 20 itu menjawab pertanyaan mengapa suatu operasi dapat berjalan cepat atau lambat, maka pada halaman 21 sampai 30 itu menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana programmer memanfaatkan teori tersebut ketika membuat suatu program. Nah, perbedaan inilah yang menjadi inti dari kedua materi tersebut. Di mana materi pertama itu membangun fondasi berpikir. Lalu materi kedua itu membangun kemampuan menerapkan teori tersebut dalam praktik pemrograman sehari-hari. Nah, dengan memahami hubungan keduanya, maka mahasiswa tidak hanya mampu menggunakan fungsi-fungsi Python, tetapi mahasiswa juga mampu memiliki operasi yang paling efisien sesuai dengan kebutuhan program yang sedang dibuat. Nah, oke, sekarang kita masuk perbandingan pada bagian ketiga atau bagian terakhir. Nah, setelah mempelajari implementasi dynamic array dan berbagai operasi pada Python list, maka pembahasannya itu kemudian berlanjut menuju struktur data lain yang tidak kalah penting, yaitu string. Nah, jadi teman-teman, pada bagian ini kita mulai melihat bahwa konsep array itu ternyata tidak hanya digunakan pada list saja, tetapi juga digunakan untuk menyimpan karakter-karakter yang terdapat pada sebuah string. Nah, perbedaan pertama yang perlu kita pahami adalah sifat dari string itu sendiri. Nah, di mana string merupakan kumpulan karakter yang disimpan secara berurutan, sehingga setiap karakter memiliki indeks. Nah, hal ini membuat string termasuk ke dalam sequence seperti halnya list dan tuple. Tetapi, string ini memiliki satu sifat penting, yaitu immutable. Artinya, setelah sebuah string dibuat, maka isi string tersebut tidak dapat diubah secara langsung. Nah, kenapa hal ini penting? Karena banyak programmer pemula mengira bahwa ketika mereka mengubah satu karakter dalam sebuah string, maka Python hanya mengganti karakter tersebut. Padahal kenyataannya, Python membuat sebuah string yang baru, kemudian menyalin isi string sebelumnya dan menambahkan perubahan yang diminta. Nah, konsep ini sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan materi pada halaman 1 sampai 20. Pada bagian awal kita mempelajari bagaimana memorinya itu digunakan untuk menyimpan data. Lalu sekarang kita akan melihat bahwa setiap perubahan pada string akan menghasilkan objek baru di memori. Sehingga penggunaan string harus dilakukan secara bijaksana agar programnya itu tetap efisien. Lalu materinya itu kemudian menjelaskan berbagai operasi yang sering digunakan pada string, seperti mencari karakter, menghitung jumlah munculan suatu kata, mengganti teks hingga memisahkan kalimat menjadi beberapa bagian. Nah, seluruh operasi tersebut memiliki kompleksitas waktu yang berbeda-beda. Sebagian besar memerlukan waktu yang linear karena komputer harus memeriksa karakter satu demi satu hingga menemukan hasil yang diinginkan. Nah, inilah salah satu perbedaan utama dibandingkan halaman pertama. Pada bagian awal, pembahasan lebih menekankan pada bagaimana array-nya ini disimpan di dalam suatu memori. Sedangkan pada bagian ini juga berfokus berpindah kepada bagaimana struktur data tersebut digunakan untuk mengolah informasi. Nah, materinya kemudian memberikan contoh bagaimana menyusun sebuah string baru secara efisien. Nah, contohnya ini itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang cukup besar, yang dimana banyak programmer pemula membuat string menggunakan penambahan karakter secara berulang. Yang dimana teman-teman sekalian, cara tersebut itu memang menghasilkan output yang benar, tetapi prosesnya itu kurang efisien karena Python harus membuat objek baru setiap kali penambahan itu dilakukan. Nah, tapi sebaliknya, materinya itu menunjukkan bahwa penggunaan list sementara kemudian menggabungkannya di akhir akan jauh lebih efisien. Sekali lagi di sini kita akan melihat hubungan yang sangat erat antara teori dengan implementasi dengan teori mengenai alokasi memori yang dipelajari pada halaman awal. Ternyata menjadi dasar untuk memahami mengapa suatu teknik pemrograman itu lebih cepat dibandingkan teknik lainnya. Nah, setelah pembahasan mengenai string selesai, maka materinya itu mulai
beralih menuju berbagi studi kasus. Bagian inilah yang menjadi pembeda paling besar dibandingkan halaman 1 sampai 20. Nah, jika sebelumnya kita hanya berbicara mengenai konsep, maka sekarang kita mulai melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Studi kasus yang pertama itu adalah scoreboard. Nah, tujuan dari program ini sebenarnya menyimpan daftar skor tertinggi pada sebuah permainan. Sekilas permasalahannya ini sebenarnya tampak sederhana, tapi kita hanya perlu menyimpan nama pemain beserta nilainya. Namun, apabila diperhatikan lebih dalam, maka terdapat banyak konsep struktur data yang terdapat di dalamnya. Yang dimana ketika seorang pemain memperoleh skor yang baru, maka program itu harus menentukan apakah skornya itu layak masuk ke dalam daftar nilai terbaik. Nah, apabila nilainya itu lebih tinggi daripada skor terendah, maka elemen-elemen lain harus digeser agar posisi skornya itu tetap berurut. Nah, disinilah konsep array itu digunakan secara langsung, yang dimana perpindahan posisi elemen yang sebelumnya hanya dijelaskan secara teori pada halaman awal, kini benar-benar diterapkan dalam sebuah program. Nah, melalui contoh ini, mahasiswa dapat melihat bahwa operasi pergeseran elemen bukan hanya konsep di dalam sebuah buku, melainkan proses yang benar-benar terjadi ketika sebuah program dijalankan. Nah, studi kasus berikutnya juga adalah algoritma insertion sort, di mana algoritma ini merupakan salah satu algoritma pengurutan yang paling mudah dipahami. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah mengambil satu elemen kemudian membandingkannya dengan elemen-elemen sebelumnya hingga menemukan posisi yang tepat. Yang dimana apabila posisi yang sesuai telah ditemukan, maka elemen yang lain akan digeser untuk memberikan ruang bagi elemen yang baru. Nah, kalau kita gunakan di dalam studi kasus scoreboard tadi, ini tuh bagaikan ini. Kalau misalnya kita mencetak sebuah high score atau skor tertinggi, yang dimana misalnya kalau awal skornya kan itu misalnya sekitar yang tertinggi misalnya anggaplah 300, 200, dan 100. Nah, jika kita mencetak skor sebanyak 400, eh, maka elemen-elemennya itu yang tadinya paling tertinggi 300, mereka akan membuat ruang baru. Mereka akan membuat ruang baru untuk skor kita, yang dimana skor kita itu 400. Nah, sebaliknya kalau misalnya skor kita itu terendah, misalnya anggaplah 90, nah itu secara tidak langsung skor kita itu akan dikeluarkan dari ruangan tersebut. Jadi secara tidak langsung skor kita itu akan keluar dari scoreboardnya, seperti itu. Nah, sini kita lanjut. Perhatikan bahwa proses pergeseran tersebut kembali menggunakan konsep array. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai array pada halaman pertama sebenarnya menjadi fondasi bagi algoritma pengurutan yang dipelajari pada halaman berikutnya. Nah, insertion sort juga mungkin bukan algoritma tercepat apabila dibandingkan dengan quicksort atau merge sort. Tetapi, algoritma ini sangat baik digunakan sebagai media belajar karena memperlihatkan secara jelas bagaimana data berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Selain itu, kita juga sebagai mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana elemen dibandingkan, digeser, kemudian ditempatkan pada posisi yang benar hingga seluruh datanya ini menjadi terurut. Nah, materi kemudian itu berlanjut ke pembahasan menuju Caesar cipher. Nah, Caesar cipher ini merupakan contoh penerapan array yang berbeda dengan contoh sebelumnya, yang dimana jika scoreboard digunakan untuk menyimpan data dan Caesar sort digunakan untuk mengumpulkan data, maka Caesar cipher ini digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk yang lain, yang tidak mudah dibaca oleh orang lain. Kalau misalnya contoh dari scoreboardnya itu misalnya anggaplah skornya itu 400, 500 kayak bersifat angka, teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan Caesar cipher, ini akan menjadi kayak angka-angka hacker lah kalau kita bilang. Kayak misalnya ABC, hashtag, hashtag 3452 dan seterusnya seperti itu. Itulah kegunaan dari Caesar cipher ini. Nah, kita lanjut konsepnya cukup sederhana. Setiap huruf digeser beberapa posisi pada urutan alfabet. Sebagai contoh, huruf A dapat berubah menjadi D apabila pergeseran dilakukan sebanyak 3 langkah. Nah, walaupun sederhana, contoh ini menunjukkan bagaimana array dapat digunakan untuk memetakan satu karakter menjadi karakter lain. Materi ini juga menjelaskan proses enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses mengubah pesan asli menjadi pesan rahasia. Namun sebaliknya, deskripsi adalah proses mengembalikan pesan rahasia menjadi bentuk semula. Di dalam implementasinya digunakan fungsi OR dan karakter untuk mengubah karakter menjadi angka kemudian mengembalikannya lagi menjadi karakter. Nah, contoh ini memperlihatkan bahwa konsep array tidak hanya digunakan pada pengolahan data saja, tapi juga digunakan dalam bidang keamanan informasi. Nah, lalu lanjut ke bagian materi yang terakhir yaitu multidimensional array. Jadi pada bagian ini pembahasan itu berkembang dari array satu dimensi menuju array dua dimensi. Yang dimana
Sebelumnya itu setiap elemen hanya memiliki satu indeks. Sekarang setiap elemen itu memiliki dua indeks. Nah, konsep ini sangat sering digunakan pada berbagai bidang. Sebagai contohnya penyimpanan nilai mahasiswa. Nah, barisnya itu dapat digunakan untuk menunjukkan mahasiswa, sedangkan kolom dapat digunakan untuk menunjukkan mata kuliah. Contoh lainnya adalah citra digital. Setiap pixel memiliki posisi berdasarkan koordinat baris dan kolom. Begitu pula dengan permainan catur, peta wilayah, lembar kerja spreadsheet, hingga data sensor yang tersusun dalam suatu bentuk matriks. Materinya juga memberikan contoh kesalahan yang sering dilakukan ketika membuat list dua dimensi menggunakan operator perkalian. Kesalahan tersebut menyebabkan seluruh baris mengacu pada objek list yang sama. Akibatnya, ketika satu elemen diubah, seluruh baris ikut berubah. Nah, untuk menghindari masalah tersebut, setiap baris harus dibuat sebagai objek list yang berbeda. Contoh sesederhana ini kembali mengingatkan kita pada konsep referential array yang dipelajari pada halaman awal. Dengan demikian, materi penutup sebenarnya membawa kita kembali kepada konsep dasar yang telah dipelajari sejak awal perkuliahan. Nah, seluruh studi kasus yang diberikan memperlihatkan bahwa seluruh data bukan hanya sekedar teori yang harus dihafalkan, tetapi struktur data sebenarnya merupakan alat yang digunakan untuk membangun berbagai solusi dalam dunia pemrograman. Nah, semakin baik seseorang memahami konsep array, semakin baik seseorang memahami sebuah konsep array, penggunaan memori, blok, dan kompleksitas waktu, maka semakin mudah pula ia merancang program yang cepat, efisien, serta mudah dikembangkan di masa yang mendatang. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja penjelasan mengenai array based sequence secara keseluruhan. Mohon maaf bila salah kata. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.